Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 22 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Renungan kita malam ini berjudul Berkat Melalui Penurutan. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam hatiku. Alangkah agungnya Allah kita. Ia memerintah atas kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian, dan Ia telah membangun pagar pelindung 10 hukum di sekeliling umat-Nya untuk melindungi mereka dari akibat pelanggaran. Dalam menuntut penurutan terhadap hukum-hukum kerajaannya, Allah memberikan kepada umat-Nya kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita. Ia mengajarkan bahwa kesempurnaan karakter yang Ia tuntut hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Pencari sejati yang berusaha menjadi seperti Yesus dalam perkataan, kehidupan, dan karakter akan merenungkan penebusnya dan dengan memandang akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karena ia merindukan dan berdoa untuk memiliki pikiran dan sifat yang sama seperti yang ada pada Kristus Yesus. Ia merindukan Allah. Kisah penebusnya, pengorbanan yang tak terukur yang telah ia lakukan, menjadi penuh makna baginya. Kristus yang Maha Agung Sorga menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya, bukan kaya dalam karunia duniawi, tetapi kaya dalam pencapaian rohani. Inilah kekayaan yang sungguh-sungguh diinginkan Kristus agar dimiliki oleh para pengikutnya. Ketika pencari kebenaran sejati membaca firman dan membuka pikirannya untuk menerimanya, ia merindukan kebenaran dengan segenap hatinya. Kasih, belas kasihan, kelembutan, kesopanan, dan keramah tamahan Kristen, semua sifat yang akan menjadi unsur di tempat tinggal surgawi yang sedang disiapkan Kristus bagi mereka yang mengasihinya, menguasai jiwanya. Tujuannya teguh. Ia bertekad untuk berdiri di pihak kebenaran. Kebenaran telah menemukan jalannya ke dalam hati dan ditanamkan di sana oleh Roh Kudus yang adalah kebenaran itu sendiri. Ketika kebenaran menguasai hati, manusia memberikan bukti yang pasti akan hal itu dengan menjadi penatalayan kasih karunia Kristus. Setiap penatalayan memiliki pekerjaan khusus untuk dilakukan demi kemajuan kerajaan Allah. Talenta berbicara, mengingat, memengaruhi, dan harta benda harus digunakan untuk kemuliaan Allah dan kemajuan kerajaannya. Ia akan memberkati penggunaan yang benar dari karunia-karunia-Nya. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, berkat-berkat
dijanjikan kepada Israel dalam Perjanjian Lama dengan syarat penurutan kepada petunjuk Tuhan. Bila mereka menurut, akan hidup. Dalam Imamat 26 ayat 1-13, Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak menyembah berhala, memelihara hari Sabat, dan menghormati tempat kudusnya dan melakukan perintah atau hukumnya. Tuhan berjanji akan memberkati mereka dengan hujan pada waktunya, hasil panen yang melimpah, keamanan dan damai sejahtera di negeri mereka, serta kemenangan atas musuh-musuhnya. Ia juga akan membuat mereka bertambah banyak, meneguhkan perjanjiannya, diam di tengah-tengah mereka, dan menjadi Allah mereka. Tuhan mengingatkan bahwa Dialah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberi mereka kebebasan untuk hidup sebagai umat-Nya. Bila mereka tidak menurut atau melanggar, maka akibatnya adalah kematian. Dalam Imamat 26 ayat 14-46, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memperingatkan jika umat Israel menolak perintah dan mengingkari perjanjiannya, mereka akan mengalami berbagai hukuman yang semakin berat, penyakit, gagal panen, kekalahan oleh musuh, kelaparan, kehancuran kota-kota, pembuangan ke negeri asing, dan ketakutan yang terus-menerus. Negeri mereka akan menjadi tandus dan menikmati tahun-tahun Sabat yang telah diabaikan. Namun, di tengah hukuman itu, Tuhan tetap membuka jalan pemulihan. Jika mereka mengakui dosa dan merendahkan hati, Ia akan mengingat kembali perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak membinasakan mereka sepenuhnya, serta tetap setia sebagai Allah mereka. Semua ketetapan ini diberikan Tuhan kepada Israel di Gunung Sinai melalui Musa sebagai dasar hubungan perjanjian antara Dia dan umat-Nya. Dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru hingga kepada kita sekarang ini, berkat-berkat diberikan melalui penurutan dan demikian sebaliknya. Roh Nubuat di dalam letter 55 tahun 1900 paragraf 15 berkata, dua jalan ditunjukkan di hadapan setiap jiwa. Jalan penurutan kepada perintah-perintah Allah yang membawa berkat-berkat berlimpah dari sorga. Dan jalan pelanggaran yang membawa kematian, sebab tidak ada orang berdosa yang dapat mewarisi hidup kekal. Mereka yang terbangun oleh pekabaran amaran memiliki keputusan yang serius untuk dibuat. Allah telah memelihara perintah-perintahnya yang ditulis untuk kedua kalinya dengan jarinya sendiri. Kita harus memahami dan menurutinya. Menuruti 10 hukum Allah di samping menjadi berkat, juga sebagai pelindung bagi kita. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 61, paragraf 2 berkata, alangkah agungnya Allah kita. Ia memerintah atas kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian. Dan Ia telah membangun pagar pelindung, 10 hukum di sekeliling umat-Nya untuk melindungi mereka dari akibat pelanggaran. Dalam menuntut penurutan terhadap hukum-hukum kerajaannya, Allah memberikan kepada umat-Nya kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita. Ia mengajarkan bahwa kesempurnaan karakter yang Ia tuntut hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Ingat bahwa penurutan kepada hukum Allah yang adalah 10 hukum membawa kita mewarisi hidup yang kekal. Di dunia ini, kita memperoleh berkat kesehatan, kebahagiaan, damai dan sukacita. Apakah kita dapat menuruti hukum Allah ini dengan sempurna mengandalkan kekuatan kita? Tentu mustahil. Namun, sebagaimana dalam renungan malam sebelumnya, bahwa kita dapat menuruti hukum Allah yang adalah salinan karakternya bila mana Kristus hadir dalam hati kita melalui
kehadiran Roh-Nya. Dalam kutipan renungan malam ini disebutkan, lihat warna kuning, ia mengajarkan bahwa kesempurnaan karakter yang ia tuntut hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Apa atau siapa firman itu? Roh Nubuat di dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, halaman 197, paragraf 2 berkata, tepat sesaat sebelum penyalibannya, Yesus berdoa bagi murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Adalah tugas setiap orang untuk menyelidiki kitab suci bagi dirinya sendiri. Kita tidak dapat menerima pernyataan manusia sebagai sesuatu sempurna. Kepada mereka yang menentang dan mencela iman kita, kita berkata, tunjukkanlah kepada kami dari Alkitab bahwa kami salah. Firman Allah akan menjadi hakim kita pada hari terakhir, dan kita ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh kitab suci. Firman Allah adalah Alkitab. Tugas kita belajar dan menyelidiki firman Allah untuk diri kita sendiri, sebab firman Allah menjadi hakim kita pada hari-hari terakhir. Sangat penting bagi kita untuk mengenal firman Allah ini. Banyak orang yang bergantung kepada orang lain untuk membacakan firman Allah kepada mereka. Apakah itu kepada para pendeta, pengajar Alkitab, orang terpelajar, atau guru Injil? Kita ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh kitab suci bagi diri kita sendiri. Murid-murid Yesus hampir semuanya bukan orang yang terpelajar. Mereka diajar oleh guru agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi, kita pun dapat belajar daripadanya. Yesus bukan hanya guru agung, tetapi dialah sang firman itu. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 13 April tahun 1888, paragraf 14, berkata, Yesus disebut firman Allah. Dia menerima hukum Bapanya, mengerjakan prinsip-prinsipnya dalam hidupnya, menyatakan roh dari hukum itu, dan menunjukkan kuasanya yang penuh berkat di dalam hati manusia. Renungan malam ini mengatakan, ia mengajarkan bahwa kesempurnaan karakter yang ia tuntut hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Jadi, mengenal firman Allah artinya mengenal Yesus. Dan melalui pengenalan kepada Yesus, kita memperoleh kesempurnaan karakter, yaitu karakter Allah. Sebab Yesus menghidupkan prinsip-prinsip hukum Allah dengan sempurna dalam kehidupannya. Inilah pentingnya menuruti firman dan hukum Allah. Firman Allah bukan sekedar perkataannya, tetapi Yesus itulah sang firman. Hidupnya itulah firman. Menurut dan memelihara hukum Allah, menghasilkan roh penurutan dan menunjukkan kuasanya yang penuh berkat di dalam hati kita. Apakah hasilnya? Roh Nubuat di dalam manuskrip 57 tahun 1900 paragraf 19 berkata, memelihara hukum Allah adalah hidup kekal kepada yang menerima. Mengapa menurut hukum dan memeliharanya adalah hidup kekal? Sebab menurut hukum adalah menerima salinan karakter Allah dalam hidup kita. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 11 Juni tahun 1889, paragraf 8 berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apabila kita mau mewarisi kerajaan sorga dan hidup kekal yang merupakan berkat terbesar dan tiada tara, karakter kita harus sempurna. Dan itu hanya dapat kita peroleh melalui kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah firman, dan dalam Yesus hukum Allah yaitu karakternya dinyatakan. Jadi, saat kita menurut hukum, bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena Yesus Kristus yang adalah firman yang satu karakter dengan Allah Bapa, tinggal di dalam hati kita. Kiranya
pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Suatu pekabaran dan nasihat yang menguatkan agar kami menuruti hukum-Mu dengan sempurna yang sudah dihidupkan oleh anak-Mu Yesus Kristus ketika berada di dunia ini. Dengan menuruti hukum-Mu, kami memiliki salinan karakter Allah Bapa dan jaminan bagi kami mewarisi kerajaan surga. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami menurut hukum-Mu dengan sempurna, dan kami memiliki karakter yang sempurna, serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.